Saya berbuat baik ini untuk membersihkan kotoran batin. Karena kotoran batin itulah sumber penderitaan. Kalau keserakahan berkurang, kebencian berkurang, itulah kedamaian. Itulah kebahagiaan yang sebenar-benarnya. Apa gunanya sejahtera materi berkelimpahan? Bukannya tidak kekurangan, berkelimpahan. Tetapi setiap hari keserakahan, kebencian, kemarahan, dendam membakar kita. Di mana ketenteraman? Apakah bahagia hidup seperti itu? Ibu, bapak, dan saudara, hukum karma juga mengajarkan kita bukan hanya tidak berbuat yang buruk, tetapi menambah kebajikan. Karena kebajikan itu juga sangat berguna untuk kehidupan kita. Tidak ada waktu untuk selesai berbuat baik. Salah satu dari kebajikan itu adalah memberi, berdana. Kehidupan kita juga tidak akan mungkin berlangsung tanpa dana. Berapa banyak orang yang sudah memberikan dana kepada kehidupan Anda sekalian? Ayah, ibu, saudara, guru-guru, dan lain-lain, sangat banyak. Tetapi ibu, bapak, dan saudara, manfaat berdana itu bertingkat-tingkat. Tingkat yang paling rendah, berdana itu untuk menjaga relasi, hubungan baik. Dengan berdana, saudara akan mendapatkan nama baik. Dalam bahasa Pali dikatakan dadang piyohoti, memberi itu dicintai, pemberi itu akan dicintai. Ayura rogya sampati, dengan memberi akan memetik sehat dan umur panjang. Dalam Nidikanda Sutta dikatakan wajah cantik, suara merdu, kemolekan, kejelitaan, kekuasaan, dan pengaruh. Semuanya itu antara lain karena kekuatan berdana. Apalagi kalau disebutkan wajah cantik dan kejelitaan. Oh, ibu-ibu ini senang sekali. Sampai di hari tua juga wajah cantik dan kejelitaan. Itu adalah manfaat berdana tingkat rendah. Manfaat berdana tingkat 2 yang lebih tinggi adalah saga sampati. Dilahirkan di alam saga, alam surga, Dewaloka. Dalam Nidikanda juga disebutkan kebahagiaan di alam para dewa. Tetapi ibu, bapak, dan saudara, apakah hanya sampai di alam para dewa, dilahirkan di alam surga? Tujuan kita berbuat kebajikan? Tidak. Dan justru inilah mungkin kelebihan agama Buddha. Mahkota ajaran agama Buddha. Ada manfaat tingkat 3 yang lebih tinggi. Kebebasan dari penderitaan.
Mengapa kita harus mencapai kebebasan, Bante? Mengapa kita harus mencapai manfaat kebajikan tingkat 3? Tidak hanya cukup tingkat pertama dan tingkat kedua. Cobalah ibu bapak dan saudara renungkan. Iya benar, kita perlu relasi. Benar kita menginginkan nama yang baik. Benar kita ingin hidup sejahtera, tidak kekurangan. Siapa yang tidak ingin sehat? Siapa yang tidak mau umur panjang? Siapa yang tidak ingin dilahirkan di alam di alam dewa, sebagai dewa di alam sorga? Iya, kita semuanya ingin. Tetapi ibu bapak dan saudara, wanita mana yang tidak ingin wajah cantik, kemolekan, kejelitaan? Demikian juga kekuasaan, pengaruh. Siapa yang tidak ingin? Iya, semuanya mengharapkan. Tetapi apakah wajah cantik kekal? Apakah kemolekan untuk selamanya? Lewat. Apakah kesejahteraan abadi? Lewat. Apakah sehat untuk selamanya? Tidak. Apakah umur panjang tidak berakhir dengan kematian? Tidak ada orang yang tidak mati di dunia ini. Belum pernah ada orang yang tidak mati. Semuanya lewat. Bante, itu semua kan hasil dari perbuatan baik toh, bukan hasil dari kejahatan. Benar saudara. Tetapi hasil dari kebajikan itu juga sementara. Apa di dunia ini yang tidak sementara? Lewat. Sudahkah saudara siap menghadapi perubahan itu? Sudahkah saudara siap kalau menjadi berkeriput? Biar saja berkeriput, ibu-ibu. Enggak usah ditarik-tarik begini, enggak usah. Keriput kebijaksanaan. Kalau nanti usia sudah lanjut ditarik-tarik begini, kayak boneka malah lucu nanti. Keriput kearifan, kebijaksanaan itu berharga sekali. Oleh karena itulah Guru Agung kita mengajarkan tujuan kebajikan berdana tingkat yang ketiga lebih tinggi. Nibbana Sampati. Saya berbuat baik ini untuk membersihkan kotoran batin. Karena kotoran batin itulah sumber penderitaan. Kalau keserakahan berkurang, kebencian berkurang, itulah kedamaian. Itulah kebahagiaan yang sebenar-benarnya. Apa gunanya sejahtera materi berkelimpahan? Bukannya tidak kekurangan, berkelimpahan. Tetapi setiap hari keserakahan, kebencian, kemarahan, dendam membakar kita. Di mana ketenteraman? Apakah bahagia hidup seperti itu? Saya berbuat kebajikan, saya berdana untuk latihan melepaskan nekama, melepaskan keserakahan, kebencian, kemelekatan, kotoran-kotoran batin, supaya saya mencapai kebebasan terakhir, Nibbana Sampati. Itulah tujuan berdana yang tertinggi, tingkat 3. Kalau saudara ditanya,
Sekarang saudara kepingin yang mana? Tingkat 1 ya mau, Bante, tingkat 2 ya mau, tingkat 3 juga mau. Nama baik, relasi, badan sehat, umur panjang mau. Kejelitaan mau. Dilahirkan di alam para dewa mau, kebebasan juga mau. Ketiga-tiganya. Saya akan memberikan contoh untuk memudahkan, cara memudahkan kita mengingat. Kalau ada seorang anak masuk SMP, lulus SMP berhenti dia. Apa yang dia dapatkan? Ilmu SMP saja. Kalau ibu bapak berdana untuk aktualisasi diri, untuk menjaga relasi, untuk hidupnya sejahtera, untuk mata pencaharian lancar, untuk sehat, ya hanya dapat itu. Karena yang diinginkan itu. Lalu ada anak yang lulus SMP mau SMA. Tetapi lulus SMA selesai. Dia mendapatkan pengetahuan SMP dan SMA. Kalau saudara berbuat baik hanya sampai semoga kalau saya mati saya tidak sengsara. Dilahirkan di alam para dewa selesai. Saudara hanya mendapatkan tingkat 2. Hanya itu. Tingkat 3 tidak. Karena tidak diinginkan. Bukan menjadi tujuan. Tetapi ada anak yang setelah saya lulus SMA, saya mau masuk Prasetya Mulia. Sampai sarjana. Anak ini akan mendapatkan ilmu SMP, ilmu SMA, dan sarjana. Jadi saudara menginginkan yang mana? Ya menginginkan berbuat baik sampai S1 Bante. Mencapai kebebasan. Tapi saya nama baik juga mau, relasi juga mau, hidup sejahtera juga mau, tidak kekurangan juga sangat mau. Lahir di alam dewa juga mau, kebebasan juga mau. Seorang anak kalau ditanya, apa tujuanmu? Aku mau lulus SMP, lulus SMA, lulus sarjana. Saya memberikan komentar, tidak usah. Loh, kenapa Bante? Terlalu panjang. Lalu bagaimana Bante? Sebutkan saja. Saya akan belajar sampai sarjana S1, full stop. Selesai. Karena kalau kamu lulus sarjana, berarti juga sudah SMP, sudah SMA. Kalau Anda berbuat baik berdana untuk S1, yang tingkat pertama, tingkat kedua otomatis didapatkan. Enggak usah dipikir. Aku berdana sampai S1. Itu saja diingat-ingat terus. Aku berdana tingkat 3 sampai S1. Aku berdana sampai lulus S1. Full stop. Tingkat pertama, tingkat kedua tidak usah dipikir-pikir. Nanti mengotori pikiran kita. Seorang anak yang lulus sarjana pasti dia lewat SD, SMP, dan SMA. Tidak ada sarjana ujuk-ujuk, tidak ada. Sarjana dadaan tidak ada. Ibu bapak dan saudara,
Itulah yang sering dikatakan caga. Tidak sekadar memberi, tidak sekadar beramal, tidak sekadar memberikan pertolongan, tetapi saya memberi untuk berkorban, untuk melepaskan keterikatan, melepaskan keserakahan. Setiap tahun kalau Katina saya mengumpulkan anak-anak wihara di Mendut. Mereka bekerja untuk wihara, mereka bekerja serabutan untuk wihara, mendapatkan gaji kecil. Saya mengatakan, nanti Katina, kamu semua harus ikut berdana. Meskipun kamu masih perlu uang, masih perlu materi lebih banyak, masih kurang, tetapi berdanalah. Karena berdana ini sebenar-benarnya untuk kepentingan kita ke dalam sendiri. Selain membantu yang lain. Memberikan dana bukan semata-mata membantu yang lain, bukan semata-mata untuk kepentingan orang lain. Tetapi berdana menurut ajaran Dhamma adalah untuk kepentingan kita membersihkan kotoran batin ini. Selain itu juga tetap sudah tentu berguna untuk orang lain. Kami para biku dari Aceh sampai Flores, sampai Kupang, dari Manado, dari Gorontalo sampai ke selatan Jawa, sampai ke Jayapura, mengajar Dhamma. Bukan semata-mata untuk kepentingan ibu bapak dan saudara. Kami para biku juga melakukan kebajikan itu untuk kepentingan kami ke dalam ini. Sangga didirikan oleh guru agung kita supaya para biku mempunyai kondisi bisa praktek untuk kepentingan dirinya ke dalam, di samping memberikan manfaat kepada masyarakat. Ibu, bapak dan saudara, pengertian seperti itulah saya berbuat kebajikan berdana untuk S1. Itulah banyak kebijaksanaan Dhamma yang diberikan oleh guru agung kita, sehingga kebajikan kita mempunyai nilai yang sangat tinggi. Tidak berhenti hanya SMA. Berbuat baik SMA belum selesai. Masih ada prasetya mulia. Itulah lebih tinggi, itulah kebajikan yang tertinggi. Nibbana Sampati. Sada keyakinan sila tidak berbuat yang buruk. Jaga memberi untuk melepaskan. Panya kearifan kebijaksanaan. Sada sila jaga panya, inilah Dhamma yang memberikan manfaat sangat panjang. Tidak hanya pada kehidupan sekarang, tetapi pada beberapa kehidupan kemudian. Terus sampai tercapainya kebebasan akhir, Nibbana Sampati. Ibu, bapak, dan saudara, saya harus mengakhiri, menyudahi uraian ini dengan mengutip salah satu pesan guru agung kita. Nak paresang wilumani, nak paresang kata-katang, atano wa awekea, katani akatani jati. Nak paresang wilumani, jangan membicarakan kesalahan orang lain. Nak paresang kata-katang, jangan membicarakan orang lain sudah berbuat apa atau belum berbuat apa. Apalagi zaman sekarang. Kalau bertemu muka begini masih sungkan. Nanti kalau menulis di medsos,
Tidak ada batasnya. Hujatan, makian, olok-olok. Berhati-hati. Tulisan di medsos itu juga membuat karma. Akan memberikan dampak. Tidak hanya karma akibatnya pada saudara, akibatnya juga bisa menghancurkan masyarakat. Atano wa awekya, lihatlah dirimu sendiri saja. Katani akatani jati. Apa yang sudah engkau lakukan, apa yang belum engkau lakukan. Lihatlah ke dalam dirimu sendiri. Tetapi Bante, kalau kita hanya melihat diri kita sendiri, apakah kita tidak menolong yang lain, tidak mendidik anak-anak kita? Hanya melihat diri sendiri saja. Benar, saudara. Kita mempunyai juga tanggung jawab moral untuk mendidik generasi kemudian. Anak-anak kita, masyarakat. Tetapi mendidik itu tidak hanya semata-mata memberikan nasihat. Mendidik mereka dengan memberikan contoh, memberikan teladan. Tidak hanya memberikan nasihat. Benar, kita harus mendidik masyarakat, mempunyai tanggung jawab kepada generasi, kepada anak-anak kita. Tetapi berikan kepada mereka bukan hanya kata-kata, contoh teladan. Apa yang mereka harus lakukan, apa yang mereka tidak boleh melakukan.